Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Arifureta volume ke-6 chapter ke-3. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Hajime sudah berhasil membebaskan guru Aiko. Tapi Hajime telah kedatangan seorang musuh baru. Dan musuh itu adalah bawahan dari Dewa Ehid. Dan dia adalah Noin. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat ini akhirnya pertarungan Noin dan Hajime pun sudah dimulai. Dan pertarungan itu sedang berlangsung dengan sangat sengit. Dan Noin saat ini telah terbang di atas Hajime menggunakan dua sayap miliknya. Dan Noin pun terus menyerang Hajime dari atas. Tapi Hajime tidak tinggal diam. Hajime pun langsung melompat ke arah Noin. Dan Hajime langsung menggunakan artefak pistol miliknya untuk menembak Noin. Tetapi serangan dari Hajime itu mampu ditahan oleh sayap Noin. Dan akhirnya terjadilah pertarungan di atas udara antara Noin melawan Hajime. Setelah itu, Noin pun langsung menyerang Hajime lagi dengan bulu-bulu dari sayapnya. Dan bulu-bulu itu langsung melesat dengan sangat cepat. Dan kekuatannya setara dengan tembakan peluru dari pistol Hajime. Tapi untungnya Hajime berhasil menghindari semua serangan itu. Di sisi lain, Aiko yang saat ini sedang digendong oleh Hajime, dia pun menjadi sangat ketakutan karena pertarungan Hajime dan Noin yang sangat dahsyat. Di sisi lain, Hajime yang mengetahui jika Aiko sangat ketakutan. Hajime pun lalu memperingatkan Aiko untuk jangan berteriak. Di sini, Hajime lalu berpikir bahwa dia saat ini tidak bisa bertarung dengan serius karena dia harus melindungi Aiko. Tetapi Hajime juga tidak bisa melepaskan Aiko begitu saja karena akan sangat berbahaya. Dan saat ini Hajime hanya bisa bertahan sambil menunggu Tio untuk datang dan membawa Aiko ke tempat yang aman. Tapi tiba-tiba Noin sudah berada di sebelah Hajime. Dan Noin pun lalu bilang ke Hajime bahwa Hajime saat ini terlihat belum bertarung dengan serius. Hajime yang mengetahui hal itu, Hajime pun langsung melompat dan menjauh dari Noin sambil menembak Noin dengan pistolnya. Tetapi semua serangan Hajime itu telah berhasil ditahan oleh Noin dengan menggunakan pedangnya. Sedikit informasi, pedang Noin adalah pedang yang sangat kuat. Dan pedang itu telah dilapisi dengan sebuah sihir tingkat tinggi. Dan sihir itu adalah sihir disintegration. Dan apapun yang disentuh oleh pedang itu, maka itu akan menimbulkan luka yang sangat fatal. Bahkan peluru Hajime
akan langsung hancur saat terkena pedang dari Noin. Lalu Noin pun mulai menyerang Hajime lagi dan mencoba menebas leher Hajime. Tapi Hajime tidak tinggal diam. Di sini sebenarnya Hajime kesulitan untuk dapat menghindar dari serangan Noin, karena Hajime saat ini tidak bisa bergerak bebas karena terhambat oleh Aiko. Tapi untungnya Hajime masih sempat untuk menghindari tebasan dari pedang Noin. Dan Hajime pun terus menahan serangan pedang Noin dengan senjata artefak miliknya, yaitu Sklak. Sklak tidak hancur saat menahan pedang Noin karena Hajime telah memperkuatnya dengan material azantium dan dengan sihir pengerasan, sehingga Sklak milik Hajime mampu menahan pedang dari Noin. Tapi di sini Hajime menyadari bahwa senjatanya itu tidak akan bertahan lama dari serangan Noin, karena serangan Noin itu terjadi terus-menerus. Dan Hajime sangat yakin bahwa serangan terus-menerus dari pedang Noin pasti akan dapat menghancurkan senjata miliknya. Dan saat ini Noin terus menyerang Hajime. Tapi Hajime tidak bisa menyerang balik dan hanya bisa bertahan. Dan Hajime pun langsung mencoba membuat jarak dengan Noin. Dan Hajime menyerang Noin dengan 3 tembakan. Tetapi kecepatan refleks Noin sangatlah gila. Dan Noin dengan mudah menghindari semua serangan itu. Tapi di sini akhirnya Noin menyadari jika Hajime itu sangatlah kuat. Karena menurut Noin, Hajime adalah satu-satunya orang yang mampu mengimbangi dirinya dalam pertarungan. Padahal saat ini Hajime belumlah serius. Setelah itu, Noin pun tiba-tiba bilang kepada Hajime. Noin bilang ke Hajime bahwa Hajime itu adalah orang yang sangat berbahaya karena memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dan Noin bilang ke Hajime bahwa Hajime harus dimusnahkan. Tapi Hajime tidak peduli. Hajime pun langsung mencoba memprovokasi Noin. Tapi Noin tidak terpengaruh sama sekali. Dan Noin pun langsung bilang ke Hajime bahwa semua provokasi tidak akan berpengaruh kepada dirinya, karena dirinya tidak punya emosi. Hajime yang mendengar hal itu, Hajime pun masih tidak peduli. Dan Hajime saat ini sangat yakin bahwa dirinya akan bisa membunuh Noin. Setelah itu, Noin pun mulai menyerang Hajime lagi. Dan kali ini Noin menyerang Hajime dengan sihir yang sangat kuat. Dan sihir itu adalah sihir Hellfire Tsunami. Sihir ini mampu membuat tsunami api dan membakar semuanya menjadi abu dalam jangkauan yang sangat luas. Hajime yang melihat itu, Hajime pun merasa sangat terkejut karena Noin ternyata mampu menggunakan sihir elemen. Dan Hajime juga akhirnya mengetahui bahwa Noin juga belum bertarung dengan serius. Dan Hajime yakin bahwa Noin masih menyembunyikan kemampuan sesungguhnya. Dan tidak lama, tsunami pun mulai mengenai Hajime dan juga Aiko. Tapi Hajime tidak akan mudah dikalahkan dengan sihir seperti itu. Dan Hajime ternyata
telah berhasil menahan serangan dari sihir itu. Noin yang mengetahui hal itu, Noin pun tidak tinggal diam. Dan Noin langsung mempersiapkan serangan selanjutnya. Dan akhirnya Noin pun langsung menembakkan bulu-bulunya untuk menyerang Hajime dan membuat banyak sekali rapalan sihir. Di sini Noin berniat untuk menyerang Hajime dengan serangan beruntun. Hajime yang melihat hal itu, Hajime pun lalu beranggapan. Hajime yakin bahwa penghalangnya pasti mampu menahan semua serangan dari Noin. Tapi Hajime tidak yakin apakah sihir penghalangnya ini akan mampu bertahan dari serangan beruntun milik Noin. Dan karena keraguan itu, Hajime akhirnya memutuskan untuk menghindari semua serangan itu daripada harus menahannya. Dan Hajime juga memutuskan untuk menjaga jarak dari Noin sampai Tio datang. Tetapi saat Hajime mencoba untuk menjaga jarak dari Noin, ternyata di atas gunung ilahi sudah banyak sekali uskup gereja yang telah berkumpul. Dan yang telah mengumpulkan para uskup adalah Ishtar. Awalnya Ishtar menyadari jika salah satu utusan dewa, yaitu Noin, sedang bertarung dengan Hajime. Dan Ishtar memutuskan untuk mengumpulkan para uskup gereja untuk membantu Noin. Dan dengan cepat mereka pun langsung merapalkan sebuah sihir nyanyian. Dan itu adalah sihir terkuat milik gereja. Sihir itu adalah Hymn of Ruin. Dan sihir ini dapat melemahkan kekuatan dari musuh. Efek dari sihir ini sangatlah kuat. Bahkan Hajime dan Aiko bisa merasakan efek langsung dari sihir ini. Dan sihir ini pun langsung melemahkan Hajime dan juga Aiko. Dan akhirnya Hajime pun tidak bisa bergerak karena Hajime sudah dilemahkan. Di sini ternyata Noin dan Ishtar sudah bekerja sama untuk mengalahkan Hajime. Di sisi lain, Ishtar yang melihat jika Hajime sudah melemah, Ishtar pun menjadi sangat senang karena dia bisa membantu Noin dalam pertarungannya. Tapi Hajime tidak menyerah begitu saja. Hajime pun terus mencoba untuk memperkuat pertahanan miliknya dengan mana cadangan yang dia punya, agar Hajime mampu menahan serangan beruntun milik Noin. Tapi Hajime masih merasakan bahwa dia masih tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dan Hajime juga merasakan jika serangan Noin saat ini terlalu kuat untuk ditahan. Tapi Noin terus menyerang Hajime dengan semua sihirnya. Dan Hajime pun terus mencoba untuk menghindar. Dan hampir semua serangan dari Noin itu ternyata berhasil dihindari oleh Hajime. Tapi salah satu serangan Noin ada yang mengenai Hajime. Dan serangan itu membuat Hajime merasakan mati rasa. Tapi Noin tidak sampai di situ. Noin pun langsung melesat mendekati Hajime untuk menyerang Hajime dengan dua pedang miliknya. Dan Hajime terus berusaha menahan pedang Noin. Satu pedang Noin berhasil ditahan oleh Hajime
dengan pertahanannya. Tetapi satu pedang yang lainnya berhasil mengenai leher Hajime. Tapi untungnya serangan itu tidaklah terlalu dalam. Dan Hajime berasumsi jika serangan itu lebih dalam sedikit lagi, maka dia pasti akan mati. Karena arterinya pasti terpotong. Dan saat ini Hajime merasa jika dia sudah terpojok. Dan Hajime pun terus mencoba untuk menjaga jarak dari Noin. Tapi Noin tidak membiarkan hal itu. Dan Noin pun langsung menyerang Hajime lagi dengan bulu-bulunya. Dan darah pun mulai menetes dari Hajime karena Hajime sudah terluka. Dan hal itu membuat Aiko sangat khawatir. Tetapi serangan Noin tidak sampai di situ. Walaupun Hajime berhasil menghindari banyak serangan Noin, tapi Noin masih terus menyerang Hajime. Dan tiba-tiba Noin sudah berada di hadapan Hajime. Dan ternyata di sini Noin menggunakan sihir cahaya miliknya untuk membutakan penglihatan Hajime sementara. Tapi untungnya Hajime memiliki persepsi sihir yang sangat baik. Dan Hajime mampu mengetahui keberadaan musuh walaupun dia tidak melihatnya. Dan Hajime pun tahu bahwa saat ini Noin sudah berpindah dan ada di belakangnya. Lalu Hajime pun dengan cepat langsung berbalik dan menembak Noin. Dan serangan itu berhasil mengenai Noin. Tapi yang terkena serangan Hajime itu hanyalah tiruan dari Noin. Dan ternyata di sini Noin telah dengan sengaja membuat tiruan dirinya untuk dijadikan sebagai umpan. Setelah Noin tahu bahwa Hajime terkena jebakannya, Noin pun langsung mencoba untuk menyerang Hajime lagi dengan memanfaatkan kelengahan dari Hajime. Dan Hajime pun akhirnya merasakan jika ada bahaya dari sisi yang lain. Dan ternyata benar saja Noin sudah berada di sana dan telah siap untuk menyerang dirinya dengan menggunakan dua pedang milik Noin. Hajime yang mengetahui hal itu, Hajime pun tidak tinggal diam. Hajime langsung mencoba memblokir pedang Noin dengan sihir penghalangnya. Tapi serangan Noin itu ternyata terlalu kuat. Dan tebasan pedang Noin akhirnya mengenai Hajime tepat di punggungnya. Dan Hajime pun terluka karena serangan itu. Aiko yang melihat itu, Aiko pun menjadi sangat terguncang. Karena Aiko melihat bahwa Hajime sudah terluka. Tapi Hajime masih tidak menyerah. Hajime pun terus mencoba untuk menjaga jarak. Dan Hajime memfokuskan dirinya untuk membuat penghalang dan masuk ke dalam mode bertahan. Karena saat ini Hajime tahu bahwa dia sangat terdesak. Dan Hajime pun terus berusaha untuk bertahan sambil melindungi Aiko. Saat Hajime sedang terpojok oleh serangan Noin, tiba-tiba ada sebuah sihir yang sangat kuat. Dan sihir itu langsung menyerang ke arah Noin. Dan ternyata itu adalah sihir dari Tio. Dan serangan Tio itu berhasil mendorong Noin mundur menjauhi Hajime. Lalu Tio pun langsung menuju ke tempat Hajime. Setelah dia sampai ke tempat Hajime dan Aiko,
Tio malah meminta hadiah kepada Hajime karena dia merasa bahwa dia sudah datang tepat waktu. Hajime yang mendengar hal itu, Hajime pun tidak punya alasan untuk menolak karena saat ini dia sedang terdesak. Dan akhirnya Hajime pun menyetujuinya. Hajime bilang ke Tio bahwa dia akan memberikan Tio sebuah hadiah jika Tio berhasil menjaga Aiko dengan aman. Tio yang mendengar hal itu, Tio pun akhirnya setuju dengan perjanjian itu. Lalu Tio pun langsung membawa Aiko bersamanya. Tapi Aiko sedikit agak ragu karena dia merasa sangat cemas dengan Hajime. Tio yang melihat Aiko sangat mengkhawatirkan Hajime, Tio pun akhirnya menyadari bahwa Aiko mencintai Hajime. Di sisi lain saat ini, Noin sudah bangkit kembali dan langsung melesat menuju Hajime. Dan Hajime yang mengetahui hal itu, Hajime pun langsung memerintahkan Tio untuk segera pergi. Tapi sebelum Tio pergi, Tio lalu bilang ke Hajime bahwa dia akan segera kembali saat dia sudah mengantarkan Aiko ke tempat yang aman. Dan Tio juga bilang ke Hajime bahwa dia akan membantu Hajime untuk melenyapkan Ishtar dan Uskup yang telah melemahkan Hajime, agar Hajime dan Noin dapat bertarung 1 lawan 1 dengan adil. Dan akhirnya Tio dan Aiko pun langsung pergi meninggalkan Hajime. Tapi Aiko yang telah mendengar rencana dari Tio untuk membantu Hajime, Aiko pun akhirnya memutuskan untuk membantu Hajime juga bersama-sama dengan Tio. Dan Aiko memutuskan untuk tidak pergi ke tempat yang aman. Tio yang mendengar hal itu, dia sebenarnya sedikit agak ragu karena Tio takut Aiko akan terluka. Tapi saat Tio melihat Aiko yang bersungguh-sungguh, akhirnya Tio pun setuju untuk mengajak Aiko bersama-sama untuk membantu Hajime. Di sisi lainnya, saat ini pertarungan Hajime dan Noin masih terus berlanjut. Dan saat ini Hajime sudah dapat bertarung dengan serius karena Hajime tidak harus melindungi Aiko lagi. Lalu Hajime pun langsung mengeluarkan salah satu senjata andalannya, dan itu adalah sklak. Dan Hajime pun langsung menyerang Noin. Dan Noin yang menyadari serangan itu, Noin pun merasakan jika serangan itu sangatlah cepat dan kuat. Dan Noin lebih memilih untuk menghindarinya daripada menahannya, karena Noin tahu bahwa serangan Hajime itu akan sulit untuk ditahan. Setelah Noin berhasil menghindari semua serangan Hajime, Noin pun dengan cepat langsung melancarkan serangan balik kepada Hajime. Tapi Hajime tidak tinggal diam. Hajime dengan cepat langsung mengaktifkan sihir penghalangnya. Dan semua serangan itu berhasil ditahan oleh Hajime. Dan Hajime pun langsung melemparkan granat kepada Noin dengan jarak yang sangat dekat. Noin yang menyadari itu, Noin tahu bahwa dia tidak akan tepat waktu untuk membuat penghalang ataupun untuk menghindar. Dan Noin pun memutuskan untuk menebas granat itu menjadi 2. Tapi ternyata tetap saja
ledakan dari granat yang sudah terbelah itu masih memberikan efek gelombang kejut yang sangat kuat. Dan itu mengenai tubuh Noin. Dan karena serangan itu, akhirnya Noin pun menjadi sangat lengah. Tapi Hajime tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Hajime pun langsung melesat ke arah Noin. Dan Hajime langsung meninju Noin dengan lengan buatannya. Tapi Noin berhasil menahan serangan itu dan terpental ke arah tanah dengan sangat keras. Tapi Hajime tidak memberikan Noin kesempatan. Hajime pun langsung menyerang Noin dengan serangan selanjutnya. Hajime langsung menarik Donner di kedua tangannya. Dan Hajime langsung menembakkan 12 peluru sekaligus ke arah Noin. Dan Noin yang sudah terpojok, Noin pun terus berusaha untuk menahan serangan dari Hajime. Dan Noin menahannya dengan kedua pedangnya, agar serangan Hajime itu tidak mengenai organ vitalnya. Dan akibat serangan itu, satu peluru milik Hajime telah berhasil menyerempet wajah milik Noin. Dan itu membuat wajah Noin menjadi tergores. Dan serangan itu juga membuat pedang Noin menjadi retak. Hajime yang melihat itu, Hajime pun merasakan sangat kagum dengan pedang Noin. Karena pedang Noin ternyata sangat kuat. Bahkan serangan kuat Hajime hanya membuat pedang itu retak. Tapi Hajime tidak sampai di situ. Hajime pun langsung menyerang Noin lagi. Hajime kali ini menggunakan artefak orkan miliknya. Dan Hajime langsung menembakkan rudalnya ke arah tempat Noin berada. Dan dalam sekejap, banyak ledakan terjadi di tempat Noin. Setelah itu, Hajime pun langsung bersiap-siap untuk memulai serangan keduanya. Tapi Hajime lalu menyadari jika Noin saat ini sudah tidak ada di sana lagi. Dan tiba-tiba Noin sudah berpindah tempat dan sedang mencoba meluncur mendekati dirinya. Di sini, Noin mencoba menyerang Hajime dengan pedangnya. Tapi Hajime dengan cepat berhasil menghindarinya. Setelah itu, Hajime pun tidak tinggal diam. Dan Hajime langsung menyerang balik Noin menggunakan orkannya. Dan Noin yang menyadari hal itu, Noin pun langsung mencoba untuk menghindar. Dan Noin berhasil menghindari semua serangan itu. Di sisi lain, Hajime saat ini langsung menaruh kembali orkannya dan menggantikannya dengan senjata Donner miliknya. Dan keheningan pun mulai terjadi antara Noin dan juga Hajime. Dan mereka berdua saling menatap satu sama lain dengan tatapan niat membunuh. Setelah itu, Hajime pun lalu berbicara kepada Noin. Hajime bilang ke Noin, kenapa Noin menghabiskan waktunya untuk bertarung dengan dirinya. Padahal Noin tahu jika iblis sedang menyerang kota. Dan Hajime juga bertanya kepada Noin, kenapa Noin yang dipuja-puja sebagai Rasul Dewa malah tidak mencoba untuk membantu. Tapi Noin tidak menjawabnya. Dan Noin terlihat seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Di sini, Hajime akhirnya menjadi sangat yakin
bahwa dewa yang dipuja-puja oleh semua orang, yaitu Ehit, hanya menganggap orang-orang sebagai mainan dan tidak berharga sama sekali. Lalu Hajime pun mulai memprovokasi Noin dengan mengatakan ke Noin bahwa dewa Ehit itu adalah orang yang jahat. Noin yang mendengar itu, Noin pun mulai bereaksi. Dan Noin langsung mengeluarkan aura seperti sihir limit break. Dan pancaran aura putih mulai memancar keluar dari tubuh Noin. Setelah itu, Noin pun langsung menyerang Hajime dengan bulu-bulunya. Dan serangan itu terlihat lebih ganas dari serangan sebelumnya. Hajime yang menyadari hal itu, Hajime pun langsung mengganti senjatanya dengan senjata Metzele. Metzele adalah senjata mesin dan mampu menembakkan 12.000 peluru per menit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mustahil seseorang bisa menghindarinya. Tapi ternyata di sini refleks Noin menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Dan Noin berhasil menghindari seluruh peluru dari Hajime. Dan Noin pun dengan sangat cepat tiba-tiba sudah berpindah ke belakang Hajime. Dan Noin langsung melancarkan serangannya dengan pedangnya. Tapi untungnya Hajime berhasil menghindar. Dan pertarungan mereka pun terjadi sangat sengit. Salah sedikit saja dari keduanya berarti kematian. Dan serangan mereka saling beradu satu sama lain dan menyebabkan gelombang kejut di mana-mana. Dan karena pertarungan ini, Hajime dan Noin pun sama-sama terluka. Hajime mendapatkan luka tebasan di seluruh tubuhnya. Tapi luka itu tidak dalam dan fatal. Sedangkan Noin mendapatkan luka tembakan di sekujur tubuhnya. Dan Hajime pun lalu menyadari sesuatu. Hajime tahu jika pertarungan ini terus berlanjut, maka akan sangat berbahaya. Dan ternyata di sini Hajime sudah menyadari bahwa mana milik Noin tidak berkurang sama sekali. Padahal mereka sudah bertarung cukup lama dan telah menggunakan kekuatan yang sangat besar. Sedangkan limit break milik Hajime memiliki batas waktu dalam penggunaannya. Dan ini adalah pertarungan yang tidak adil untuk Hajime. Dan Hajime pun langsung mencari tahu dari mana asalnya kekuatan Noin yang tidak terbatas. Dan akhirnya Hajime pun menyadari bahwa Noin telah menerima mana yang tidak terbatas dari luar. Dan Hajime pun langsung mencoba untuk mencari tahu dari mana Noin mendapatkan mana yang tidak terbatas itu. Dan tidak lama, akhirnya Hajime pun menemukan sumbernya. Hajime melihat dengan Evil Eye miliknya jika ada sebuah kristal penampung mana di dalam jantung Noin. Dan itu membuat Noin memiliki mana yang tidak terbatas. Dan Hajime lalu berpikir, Hajime berasumsi bahwa akan sangat berbahaya jika pertarungan ini terus berlangsung. Karena Hajime pasti akan kehabisan kekuatannya. Sedangkan Noin kekuatannya tidak terbatas. Dan Hajime dengan terpaksa langsung mengeluarkan granat-granat peledaknya yang sangat banyak. Dan itu membuat Noin berpikir bahwa Hajime akan melakukan serangan bunuh diri
Dan tidak lama, akhirnya terjadilah banyak ledakan. Dan ledakan itu membuat Hajime terluka cukup parah. Dan Noin juga mengalami luka yang cukup serius. Noin lalu berkata kepada Hajime, apakah Hajime berencana mati bersama dengan dirinya? Tapi Hajime menjawabnya dengan ejekan. Hajime bilang ke Noin bahwa dirinya tidak sudi mati bersama Noin. Dan akhirnya pertarungan antara Hajime melawan Noin sudah hampir mencapai puncaknya. Dan tidak lama, Hajime pun akhirnya berhasil melukai jantung kristal milik Noin. Dan itu membuat Noin menjadi lebih kecil. Setelah itu, Noin pun langsung terjatuh dari ketinggian dengan wajah penuh keputusasaan dan menunggu kematiannya. Dan Hajime pun langsung menuju ke tempat Noin yang saat ini sudah kalah dan tergeletak di atas tanah. Lalu Hajime langsung memastikan dengan penglihatan sihirnya apakah Noin sudah mati atau belum. Di sini sebenarnya Hajime sudah tahu bahwa Noin sudah mati. Tetapi sudah kebiasaan Hajime untuk menembak kepala musuhnya. Karena Hajime tidak akan puas jika dia belum menembak kepala musuhnya. Tapi saat Hajime mau menembak kepala Noin yang sudah mati, tiba-tiba Hajime melihat ada sebuah ledakan yang sangat besar. Dan ledakan itu berasal dari tempat Ishtar dan para uskup gereja. Hajime yang melihat itu, Hajime pun sangat terkejut. Karena Hajime tahu bahwa ledakan itu telah membunuh para uskup dan Ishtar. Dan tidak lama, Hajime pun lalu menerima sebuah panggilan. Dan itu berasal dari Tio. Dan setelah panggilan itu terhubung, Hajime pun langsung memberitahu Tio bahwa dia telah mengalahkan Noin. Dan akhirnya Hajime, Tio dan Aiko pun memutuskan untuk berkumpul kembali. Setelah mereka berkumpul, Hajime langsung bertanya kepada Tio, kenapa Aiko ada di sini? Tapi Tio langsung menjelaskan kepada Hajime bahwa Aiko dan dia sudah memutuskan untuk membantu Hajime. Dan Tio juga memberitahu Hajime bahwa jika bukan karena bantuan Aiko, maka dirinya tidak akan mampu menghancurkan artefak penghalang milik gereja. Di sini akhirnya Hajime mengetahui bahwa sihir Aiko lah yang telah membuat ledakan yang sangat besar. Sihir Aiko adalah sihir fermentasi. Aiko dapat memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar gunung ilahi dan menciptakan gas mirip metana. Tio dan Aiko telah bekerja sama agar gas yang dihasilkan tidak menyebar dan hanya memenuhi area gereja saja. Dan Tio menggunakan sihirnya untuk membuat gas itu terbakar dan meledak. Dan karena ledakan itulah semua bangunan telah hancur dan orang di dalamnya sudah mati. Hajime yang mengetahui hal itu, Hajime pun akhirnya sangat kagum dengan apa yang telah dilakukan Tio dan Aiko. Tapi di sini Aiko mulai terguncang karena dia mengetahui bahwa dialah yang telah membunuh banyak orang. Tapi Hajime langsung menenangkannya.
Dan tiba-tiba Tio merasakan sesuatu, dan Tio langsung memberitahu Hajime jika ada seseorang yang datang ke arah mereka. Lalu Hajime pun langsung melihat orang itu, dan Hajime berpikir apakah ada orang yang masih selamat setelah ledakan itu. Tapi orang itu tiba-tiba menuju ke suatu tempat dan memberi isyarat kepada Hajime dan kawan-kawan untuk ikut dengannya. Hajime dan yang lainnya pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti orang itu. Setelah itu, Hajime dan kawan-kawan pun sampai di sebuah lingkaran sihir. Dan lingkaran sihir itu terletak di sebuah ruangan rahasia. Dan ternyata orang itu telah menuntun Hajime dan kawan-kawan ke tempat lokasi dari labirin Gunung Ilahi. Dan tidak lama, lingkaran sihir itu pun langsung bercahaya. Dan setelah itu, Hajime dan kawan-kawan telah diakui sebagai penakluk labirin. Dan sihir zaman dewa langsung terukir di otak mereka. Sihir zaman dewa yang didapatkan oleh Hajime dari labirin Gunung Ilahi, sihir itu adalah sihir roh. Sihir ini dapat memanipulasi jiwa secara langsung. Dan pencipta dari labirin ini adalah Lausbarn. Di sini Hajime akhirnya mengerti kenapa Meldy Raisen mampu memindahkan jiwanya ke dalam golem. Hajime yakin bahwa Meldy telah menggunakan sihir ini untuk memindahkan jiwanya. Di sisi lain, Aiko saat ini hanya bisa terdiam. Karena ini adalah pertama kalinya dia menerima sebuah sihir zaman dewa. Setelah Hajime menerima sihir zaman dewa, Hajime pun lalu membaca sebuah buku yang ada di dalam labirin itu. Dan buku itu berisi sebuah pesan dari Lausbarn. Tapi Hajime tidak tertarik dengan apa yang terjadi dengan Lausbarn. Dan Hajime hanya membaca sesuatu yang dibutuhkan saja. Lalu Hajime pun membaca sedikit buku itu. Dan ternyata di situ tertulis bahwa untuk menaklukkan labirin ini, sang penakluk haruslah memiliki 3 syarat. Syarat pertama, sang penakluk harus sudah menaklukkan minimal 2 labirin. Syarat yang kedua, sang penakluk harus mengkhianati para dewa dunia ini. Dan syarat yang ketiga adalah sang penakluk harus mengalahkan salah satu dari orang terdekat dewa. Untuk syarat pertama dan kedua, tentu saja Hajime sudah memilikinya. Karena Hajime sudah menaklukkan banyak labirin. Dan Hajime juga adalah musuh Dewa Ehid. Dan syarat ketiga telah dipenuhi oleh Hajime saat dia berhasil mengalahkan Noin. Karena Noin adalah salah satu orang terdekat dari dewa. Dan itu membuat Hajime memiliki semua syaratnya. Dan karena itulah akhirnya Hajime diakui sebagai penakluk yang sah dari labirin Gunung Ilahi. Dan untuk semua orang yang ada di dunia ini, mereka mustahil mampu memenuhi syarat dari Lausbarn untuk dapat menaklukkan labirin yang telah dia buat. Tapi Hajime adalah satu-satunya orang yang mampu memenuhi syarat itu. Dan Hajime adalah orang pertama yang berhasil menaklukkan labirin ini.
Setelah itu, Hajime pun langsung mengambil bukti penaklukannya. Dan bukti itu berbentuk seperti cincin. Dan Hajime juga mengambil bukunya. Setelah itu, Hajime dan yang lainnya pun memutuskan untuk segera menemui Yue, Seiya, dan Kaori untuk mengajak mereka ke labirin ini juga, agar mereka mendapatkan sihir zaman dewa dari labirin ini. Hajime dan kawan-kawan pun langsung menuju ke tempat Yue dan yang lainnya berada. Tapi ternyata saat Hajime sampai di sana, Hajime pun menjadi sangat terguncang. Dan Hajime dipenuhi dengan amarah yang sangat besar. Karena Hajime melihat bahwa Kaori sudah mati karena ditusuk oleh sebuah pedang. Dan pedang itu masih tertancap di dada Kaori. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.